kota ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, bukan dengan kuat tubuh melangkah, yang tepat mungkinlah. kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari anak-anak kita SMKR sekolah minggu. Silakan.
Tuhan Allah Bapa kekal, kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus, patutlah segala syukur, sembah dan hormat serta sujud kami panjatkan. Engkau meninggalkan dunia ini kecuali Engkau, oleh karena hanya kepadamu hati kami terpaut, dan hanya kepadamu kami telah menyatakan komitmen, janji dan percaya. Dan itu pun oleh karena semata-mata anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga di dalam dunia ini bagian kami hanya damai sejahtera, sukacita oleh karena pimpinan, penyertaan, berkat dan bahkan pengawalan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kendati pun kami sadar ada begitu banyak realita dalam kehidupan ini yang telah terjadi dan tidak dapat kami tolak, sebagaimana yang terjadi ketika anak terpanggil dari tengah-tengah seluruh keluarga dan bahkan sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu kami rindu dan butuh, ya Tuhan, menjadi pembacaan kami di malam hari ini. Maka biarlah setiap kalimat yang boleh terucap dari pembacaan, demikian juga setiap perenungan yang dibawakan oleh hamba-Mu, dan bahkan setiap suara-suara hati kami, biarlah Tuhan yang menuntun dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran-Mu nyata dan kami boleh dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Perjanjian Lama itu dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 hingga 17, 9 hingga 16. Demikianlah tertulis. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmah dan melihat kegiatan dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku
terkesan bahwa apapun yang ada, dia selalu pakai istilah di bawah matahari, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apapun yang berlangsung, apapun yang terjadi sepanjang itu di bawah matahari, itu adalah kesia-siaan adanya. Di bawah matahari sebagai satu istilah sebetulnya menunjuk kepada kehidupan. Bahwa kehidupan itu adalah sebuah kesia-siaan. Jadi kalau disebut sebagai kesia-siaan, sepertinya kita memang berada di jalan buntu. Mengajak kita untuk mengatakan, ya terserah bang nih, mau apa. Yang mau jahat-jahat saja, yang mau hidup-hidup saja, yang mau mati-mati saja dahulu. Tentu sebagai tradisi dari orang beriman, pengkhotbah tidak pernah bermaksud demikian. Tetapi pengungkapan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia dalam iman kepada Kristus Yesus, kita mau mengatakan bahwa memang tanpa Kristus Yesus maka kita hanya melihat kehidupan kita ini hanya seakan menjadi korban permainan nasib, korban permainan takdir, permainan entah dari dewa-dewi mana, entah dari ilah-ilah mana, entah dari kuasa-kuasa manapun, yang membuat akhirnya akan percuma saya sebetulnya kita ini. Ada satu pandangan skeptisis yang mengatakan begini, ngapain juga kita kerja, ngapain juga kita berusaha, ngapain, karena toh pada ujungnya semua orang akan mati. Saya akan mati juga. Jadi untuk apa? Ini sebuah pikiran kesia-siaan yang sangat berisik. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jikalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini sia-sia, maka sebetulnya di atasnya kesia-siaan yang kita gambarkan sebagai tembok yang mengelilingi atau bahkan sebuah gua yang dimana kita ada dan tinggal, itu semua telah diterobos. Allah telah menerobos kebuntuan, Allah telah menerobos. Kristus pun ada di sana, memberikan harapan, memberikan jalan bagi keselamatan bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana menikmati sukacita penyertaan Allah, bagaimana menikmati pimpinan, bagaimana menikmati tuntunan Allah, itulah bagian kita. Karena hidupku ini masih begini, saya tidak bisa memuji Tuhan. Karena saya masih seperti ini, saya belum bisa bersuka cita. There's no reason to say no, to welcome, menyambut kasih karunia, the grace of God in our life. Ketika dikatakan bahwa hidup ini adalah sebuah kesia-siaan, kita bisa artikan bahwa dalam realita kehidupan yang disebut hidup itu sesungguhnya hidup bukan hanya dalam artian ketika masih jatuh sehingga kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas pekerjaan, tetapi hidup yang sesungguhnya ketika di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang berpengaruh, hidup yang mau menyembah, hidup yang mau berserah dan mempercayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan. Maka ada orang yang hidup tapi sebetulnya sedang mati. Apa itu? Sementara hidup tapi sudah mati, dan yang butuh dibangkitkan ketika anugerah Allah, pengampunan Allah, kasih karunia Allah terbuka luas di hadapannya, tapi dia dilanjutkan. Ketika Allah menawarkan keselamatan, ketika Allah datang menjumpainya, ketika Allah datang mengajak dia untuk hidup dalam relasi dan persekutuan dengan Allah, maka
dia menjauh, dia menyingkir, dia meninggalkan mereka. Itulah yang disebut sia-sia. Sementara mati, walaupun badannya jangan kita berpuas karena kita sudah punya ini, karena kami sudah mencapai ini, karena sudah punya ini, pastilah menimbulkan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin kita tidak akan menjawab, dan kita tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau mengacu kepada pernyataan pengkhotbah bahwa memang kita tidak dapat menyelami pekerjaan secara empirik, secara logis. Oleh karena apa? Kalau kita sudah mengerti semua, sudah paham semua, sudah tahu semua tentang pekerjaan Allah, maka saya yakin dia bukan Allah. Dia sudah bukan Allah lagi. Persembahan puji-pujian kesaksian dari lansia. Hadirat Tuhan tak menebusku. Hadirat Tuhan tak ampuni. Hidup berdebar, dosaku berat,
di jalanmu. Jikalau Tuhan datang menolong, jikalau Tuhan dampingiku, hidupku damai, dosa terhapus. Marilah ya Tuhan, rangkul daku. Dengarlah Tuhan permohonanku, hanya padamu tempat aku berteduh. Tuhan ampuni hamba-Mu ini, berikanlah kebebasan di jalanmu. Tuhan ampuni hamba-Mu ini, berikanlah kebebasan di jalanmu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya
yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Sehingga kendati pun kami ada dalam kekelaman seperti yang dialami, dan kami juga mengalaminya, merasakannya, memberikan pertolongan, tapi kasih-Mu terus nyata. Kendati Tuhan kami sadar duka cita ini terjadi, segala kesedihan yang berlangsung yang terjadi, sungguh kami tidak pernah menduganya. Dan bahkan di dalam segala harapan dan doa yang Tuhan berikan pula untuk hari-hari esok, dalam segala rencana-rencana aktivitas pelayanan yang terus dilakukan di tempat ini, mari Tuhan terus memperlengkapi setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan apapun yang Tuhan maksudkan melalui kehadiran dan partisipasi kami semua. Ketika kami memberikan persembahan kami sebetulnya diingatkan akan persembahan atau pengorbanan diri Kristus Yesus di salib. Dari kumpulan lagu nomor 16 pada halaman 22 kita nyanyikan bait yang kedua dan baitnya yang ketiga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.